Dalam beberapa dekade terakhir, permasalahan terkait dengan isu pemanasan global menjadi topik yang sangat penting. Perubahan iklim yang terjadi ini merupakan pengaruh besar dari semakin banyaknya jumlah karbon dioksida yang disebabkan berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Perubahan iklim tidak dapat dipisahkan dari emisi karbon. Upaya untuk menurunkan emisi karbon merupakan usaha untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Indonesia adalah negara ketiga terluas yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau dan memiliki sekitar 270 juta penduduk. Dengan besarnya ukuran negara ini, menurut data dari Global Carbon Project, Indonesia merupakan negara peringkat 10 penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,69% dari total emisi dunia pada tahun 2020. Emisi tahunan yang dihasilkan oleh Indonesia tercatat sekitar 589,5 juta ton pada 2020. Tingginya emisi ini salah satunya disumbang oleh sektor penggunaan lahan dan hutan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan untuk menurunkan emisi karbon yaitu melalui perdagangan karbon. Apa itu perdagangan karbon? Perdagangan karbon merupakan mekanisme yang disepakati dalam Kyoto Protocol dan Paris Agreement yang memberikan hak kepada negara untuk melakukan jual beli karbon. Pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, perdagangan karbon adalah sebuah mekanisme berbasiskan pasar guna mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Di dalam pasar karbon, yang diperdagangkan adalah hak atas emisi GRK dalam satuan setara ton, baik untuk melepas GRK atau hak atas penurunan emisi GRK. Dalam skema pasar karbon, diberlakukan sistem kuota atau tunjangan. Tiap entitas yang menghasilkan emisi karbon akan diberikan kuota tertentu. Jika produksi emisi karbon melebihi kuota, maka entitas tersebut dapat membeli kredit pada entitas lain yang masih memiliki kuota. Perdagangan karbon di Indonesia akan diatur melalui mekanisme bursa karbon yang penyelenggaraan pasar dan tata kelolanya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, registrasinya akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Selasa, 26 September 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan dan membuka perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon Exchange di Main Hall Bursa Efek Indonesia atau BEI. Peluncuran IDX Carbon menandai jual beli karbon melalui bursa yang pertama di Indonesia. Pada perdagangan perdana itu, BEI mencatat total perdagangan sebanyak 459.953 ton unit karbon dengan 27 transaksi. Pada peluncuran perdana tersebut, Presiden menyatakan potensi bursa karbon di Indonesia mencapai 3.000 triliun. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3 triliun, bahkan bisa lebih. 3.000 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Bursa karbon bertujuan menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon. Perdagangan karbon melalui bursa adalah sebuah langkah besar Indonesia dalam mencapai target indisi, yakni pengurangan emisi menjadi 31,89% pada 2030 dengan upaya sendiri,
dan 43,20% dengan dukungan internasional untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon. Pada tanggal 15 Februari 2022, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang perpindahan ibu kota negara. Ibu kota negara ini dinamakan Nusantara. Selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara atau IKN. Perpindahan ibu kota Indonesia ke ibu kota negara yang baru dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan lingkungan. Perpindahan ibu kota Indonesia ke IKN juga berpengaruh terhadap perdagangan karbon. Hal ini akan terwujud jika langkah-langkah dan kebijakan tertentu diterapkan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengelola sumber daya alam dengan berkelanjutan. Pengaruh yang bisa terjadi adalah pengurangan emisi karbon. Jika perpindahan ibu kota dilakukan dengan memperhatikan praktik berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, transportasi publik yang efisien, dan desain kota yang ramah lingkungan, hal ini dapat mengakibatkan pengurangan emisi karbon di lokasi yang baru. Pengurangan ini bisa menghasilkan lebih sedikit kebutuhan untuk membeli kredit karbon dalam perdagangan karbon. Pemindahan ibu kota ke IKN diprediksi berpotensi dapat menurunkan stok karbon hutan dan meningkatkan sekitar 70% emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan, terutama pada sektor transportasi dan pembangunan. IKN memiliki luas wilayah 256.142,72 hektar dan 65%-nya akan dijadikan ruang terbuka hijau atau sekitar 166.492 hektar. Hutan di IKN yang memiliki stok karbon melimpah dapat memberikan dampak ekonomi jika dapat diperdagangkan di pasar karbon. Area hijau yang direncanakan seluas 166.492 hektar dapat menghasilkan stok karbon per tahun sebanyak 24.973.800 ton per tahun. Jika emisi karbon yang dihasilkan 2,4 juta ton, maka stok karbon yang dapat dijual pada pasar karbon sebesar 22.573.800 ton per tahun. Jika harga karbon $25, potensi pendapatan dari penjualan karbon di IKN sebesar 564,34 juta dolar atau 9,029 triliun per tahun. Ketika menggunakan harga karbon $50, maka potensi pendapatan yang didapatkan dapat mencapai 1.128,69 juta dolar atau 18,059 triliun per tahun.